kemudian ibu-ibu ya, sambil saya minta tolong nanti sekali-sekali kita di kamera siapa tahu pada kemarin. Baba. Sampai nanti ibu. Oke ini semua. Jadi selamat pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Ya. Sekiranya saya lihat ibu-ibu semua di sini sehat, ceria, semangat ya ibu-ibu ya. Iya Pak. Jadi kalau ceria itu dia harus nampak semangatnya. Namanya pun ceria ya. Coba selamat pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Semua ibu ini yang semangat. Kan pagi-pagi itulah cuma dipinjai di baju saya itu pakai logo-logo PKH itu. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Itu dia yang saya tunggu. Semangat luar biasa. Ya, kembali kita hari ini melakukan pertemuan P2K2 yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan pertemuan di modul 1 ya ibu-ibu ya. Ya, Hari ini Pak. kita memasuki babak baru di modul yang kedua, yaitu dengan judul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Paham kira-kira ibu? Berarti ada dua hal yang mau kita bahas di dalam modul ini. Yang pertama pengelolaan keuangan, yang kedua Perencanaan usaha. iya. Tapi untuk sesi kali ini kita membahas untuk yang dari sesi 2 dengan judul cermat meminjam dan menabung. Saya langsung masuk ke langkah yang kedua, merencanakan utang dengan hati-hati. Jadi itu sebabnya saya tadi memberikan wejangan itu ya, atau hidangan film ya namanya ya. Iya Pak. Enak tadi nonton kan ibu-ibu kan? Enak Pak. Tapi banyak utang-utang di dalam. Sampai tidur. Enggak sampai tidur. Orang ibu tertegun melihat film utang-utangnya gitu. Iya, teringat utang Pak jadi. Teringat utang ibu. Banyak utang ibu. Oh, banyak lah Pak. Tadi udah banyak kan kasih dari PKH ibu. Masa utang Anakku kan 10 Pak. 10 anaknya. Sekolah semua mereka Pak. Oh, demi anak gitu ya, Bu, ya. Iya. Tapi ya kita semakin perbaiki nanti pengelolaan keuangannya ibu, biar makin baik nanti ke depan hari ya Bu ya. Iya Pak. Ya. Dalam film tadi cobalah dulu saya tanya sama Ibu Fitri, masalah keuangan apa yang dihadapi ibu itu? Kan sakit itu anaknya ya Pak ya. Iya. Jadi nggak ada tabungan mereka untuk bawa CD itu berobat. Iya. Itu kayaknya tadi masalahnya kita yang tahu. Nggak ada tabungan. Menurut ibu akar permasalahannya si anak yang sedang jatuh sakit dan si ibu yang tidak memiliki Uang atau tabungan. simpanan ya Bu ya. Iya. Kalau dari ibu ini Sama Pak. Mam, Dan kemudian kayaknya ibu Bibi itu pasti berutang lah itu. Karena nggak ada simpanan gitu. Menurutku kayak gitu. iya menurut ibu pasti berutang lah Iya. ibu Li. Jadi coba kita rangkum dulu ya yang memang udah ibu tonton tadi kan. Iya Pak. Jadi betul anaknya sakit, si ibu ini bagaimana lah hatinya untuk anaknya, buah hatinya pasti langsung cemas. Terlebih lagi ternyata di rumah itu tidak ada uang simpanan. Betul. Jadi untuk itu ibu itu memang harus meminjam, tapi sebelum meminjam itu kita sama-sama belajar sama ibu Lili itu. Sebelum meminjam ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Masuk ibu-ibu di sini. Ibu juga tadi ada yang mengaku punya banyak utang, Iya Pak. ya kan? Iya Pak. Yang pertama itu sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Ada kan ibu kan di depan kan bisa dibaca ibu. Bisa Pak. Dengan kata lain, untuk apa sebenarnya kita meminjam? Jadi ibaratnya gini, kalau orang tua kami itu di rumah harus untuk kebutuhan di atas yang lebih penting. Berarti super penting lah itu ya Bu Ibu ya. Iya Pak. Nah itu dia. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, apa yang bisa kita gunakan? Tabungan. Tabungan, aset. Aset. Apa itu aset Pak? Contoh, Iya. kalau ada lahan orang ibu, Oh begitu ya. punya sertifikat,
Atau kalau ada sepeda motor bisa digadikan. Atau kalau ada tabungan berupa emas, kan ada pegadaian ya Bu ya? Iya Pak. Ada kan? Yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Jadi jangan karena meminjam dan ada tempat peminjaman, apa kita minjam? Ya kan? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitung berdasarkan pendapatan kita. Jangan bulan depan ketika ada uang tetap harus meminjam. Itu maksudnya ibu-ibu ya. Iya Pak. Bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Harus sampai juga ke sana kita pertimbangkan. Sebentar ya ibu-ibu ya. Masih merekam kayaknya. Oh masih merekam. Masih. Ini yang keempat tadi. Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Jadi harus tempat kita meminjam itu pun tidak kecewa. Iya kan? Sudah lebih dulu kita persiapkan hari ini bagaimana kita mengembalikan pinjaman kita tadi. Dan itu bisa menjadi satu komitmen terhadap si pemberi pinjaman kepada kita. Contoh, pinjam dulu, uang klien 200.000, nunggu 2 minggu lagi, tunggu datang uang PKH. Contoh, tapi jangan coba-coba ya Bu ya. Iya Pak. Uang bansos PKH khusus membayar utang, jangan dicoba-coba ya Bu ya. Iya Pak. Atau ada di antara orang ibu-ibu? Nggak ada Pak. Dulu kayak gitu Pak, sekarang nggak lagi. Dulu ya, Iya, Pak. sekarang nggak lagi. Enggak. Betul, Betul Pak. betul, Betul Pak. betul Bapak, gitu Betul nih. Bapak. Oke, kita masih yang kelima. Kemana kita dapat meminjam? Kita harus membandingkan tempat peminjaman yang ada. Cari tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Maksudnya, bunganya paling kecil. Iya Pak. Kalau ibu tadi meminjamnya kemana? Kalau saat ini ke saudaranya aku Pak. Ke saudara. Iya. Berbunga itu ibu? Enggak berbunga. Berbunga berarti menurut kepercayaan ya. Iya betul. Dan silaturahmi ya. Iya. Ibu ada berutang meminjam? Meminjam ke saudara juga sama. Sama. Iya. Baik-baik saudara kita di desa ini ya. Iya Pak. Iya, Banyak baik. uangnya soalnya. Si keluarga lah Pak. Karena baik-baik kayak gitu mau membantu kita, kepercayaan harus dijaga. Jaga. Jangan sampai kecewa, jangan besok-besok nggak mau lagi ngasih pinjaman sama kita. Ya kan ibu-ibu kan? Iya Pak. Jadi untuk lima hal ini kira-kira dapat kita pahami ya ibu ya. Iya Pak. Jadi sebelum kita meminjam itu, kita harus pertimbangkan untuk apa. Satu, kalau kayak ibu Lili tadi kan anaknya sakit. Yang kedua, apa ada cara lain? Ya kan? Harus langsung kita bawa ke pribadi kita ibu. Kita di sini bisa kita bayangkan ke pribadi kita pun kita bawa. Untuk apa sih kita meminjam? Contoh anak-anak menuntut mak uang sekolah, mak uang fotokopi, mak ongkos atau jajan ya. Yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Jangan karena saudara kita itu tadi baik dan nggak berbunga utang kita, pinjam dulu dah uang 100 juta, itu nggak ada akhlak namanya ibu-ibu, iya kan? Peminjaman kita juga punya hasil hanya 50 juta, kita minjam kepada dia 100 juta, dilempar kita Bu pakai ubi ya kan? Yang keempat, bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Ini komitmen. Kemana kita dapat meminjam? Kira-kira sampai di situ kita bisa ya Bu ya? Bisa Pak. Selanjutnya saya kira untuk pertemuan kita kali ini yang 5 ini aja dulu bisa kita pahami dan kita aplikasikan dalam keseharian kita, itu udah hebat. Ya Pak. Ya Ya, Bu, Pak. ya? Ya. Gak perlu terlalu banyak langsung materi. Yang 5 ini aja dulu. Hanya untuk subjudul sebelum meminjam apa yang harus kita persiapkan. Ini kita tanamkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa Ibu? Bisa Pak. Lagi keluarga-keluarga kita tadi baik-baik memberi pinjaman bantuan, itu kita pertahankan, kita komitmenkan biar di kedepan hari siapa tahu jauh-jauh. Ada musibah. Iya, jauh-jauh ada musibah, kita nggak ada dana di rumah, bisa dibantu lagi kan? Ya Pak. Saya kira sekian dulu. Semoga semua bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
dan tidak ada yang terlupakan sedikit pun biar semakin baik kehidupan kita. Seperti slogannya keluarga PKH, apa slogannya keluarga harapan itu? Meraih Keluarga sejahtera. iya. Ada itu tulisannya. Itu pun di baju ibu itu kan masih pinjam baju ibu itu. Iya baru ini pakai. Coba sekali lagi. Harus semangat bilang ya ibu ya. Ya Pak. Kita baca duluan, baru masuk slogannya PKH ya. Oke Pak. Sebelum meminjam harus cermat meminjam. Iya nyata he? Ya Gitu, nyata he? Pak. Pas nyata he? Pas. Oke. Sebelum meminjam harus cermat meminjam. Slogan keluarga harapan Meraih keluarga sejahtera. Ya, sekian dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Kalau ada yang kurang lebih, ya saling memahami kita. Kita tidak luput dari manusia biasa. Itu saya rasa ibu-ibu ya. Iya Pak. Silakan mengambil aktivitas kegiatan masing-masing kembali. Horas untuk kita semua. Horas.